Iman Jumbo memang semakin fenomenal ya. Kenapa fenomenal? Karena tak kala dia tidak ada di tanah air, para netizen terus saja menguber-uber. Bahkan kali ini banyak video masa lalu Bang Rizik Syihab atau Iman Jumbo alias Imam Bubu Papa itu kemudian di blow up ke publik. Salah satunya ya video ini yang saya kira kalau Pak Rizik Syihab nonton, dia pasti akan berupaya mengelak pernyataan ini ataupun para mukibin dan antek-anteknya. Sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubah. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, cuplikan video di awal itu adalah merupakan video lawas ya, tetapi kemudian menjadi viral kembali tak kala polemik nasab terblow up ke publik dan Pak Rizik Syihab menghilang di tanah air. Sehingga banyak netizen yang bertanya-tanya, ya mungkin saking rindunya terhadap Pak Rizik Syihab, video-video lawasnya pun itu di blow up kembali ke publik. Ya boleh jadi sekedar bernostalgia dengan Pak Rizik Syihab, atau memang berupaya bagaimana mengungkit atau mengungkap permasalahan-permasalahan yang selama ini menghinggapi Pak Rizik Syihab ya, dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversinya. Video tersebut itu pada saat ada di Malaysia, dan itu pun sudah diklarifikasi oleh Pak Hanif Alatas bahwa masuk daripada Iman Jumbo itu tidak ada niat untuk mengkritisi yang namanya Habib Umar bin Hafiz yang merupakan walinya para kelambak lawi di dunia. Karena kan memang Pak Umar ini bahkan dulu pernah mengglorifikasi bahwa pernah bermimpi ketemu Rasulullah, di mana Rasulullah lagi duduk-duduk katanya mau nunggu cucunya, yang cucu ini ternyata disematkan kepada Pak Rizik Syihab sebagai orang yang senantiasa menegakkan agama Islam di Indonesia katanya. Dia datang dengan pakaian serba putih-putih dan kuda yang dia tunggangi juga berwarna putih. Nah, karenanya kita kaget juga dengan videonya Pak Rizik Syihab ini yang terkesan menyalahkan apa yang dilakukan oleh Habib Umar bin Hafiz ketika ada di Jakarta dulu ya, ketika dia mengglorifikasi bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang bertamu pada saat lagi di majelis bersama dengan para mukibinnya. Dan apa yang terjadi sahabat? Tak kala dia menceritakan itu, Muhibin langsung senyap. Dan beberapa menit kemudian langsung bicara bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja meninggalkan majelis dan beliau nitip salam kepada jamaah semuanya. Nah, oleh Pak Rizik Syihab hal ini dianggap sebagai cerita-cerita khurafat. Apakah Pak Rizik Syihab itu serius mengangkat ini dalam rangka untuk bagaimana membatasi orang-orang yang selalu cerita-cerita khurafat, khususnya di kalangan Mbak Lawi? Apakah dia serius atau tidak? Wallahu alam. Tapi kalau saya ini ya secara pribadi melihat ini hanya playing victim saja. Atau inilah yang disebut dengan strategi, bagaimana yang satu menyerang lalu yang satu seolah-olah datang orang yang menyerang itu
itu dia lerai atau bahkan berupaya dia seolah-olah memukul yang menyerang itu. Ya, ini jurus yang harus dihafal baik-baik oleh sahabat-sahabat dimanapun juga berada ya. Dan jurus inilah yang membuat para mukibing tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tak berdaya sama sekali dengan jurus-jurus Kelambak Lawi. Ya, sama misalnya ketika kita sekilas melihat Abah Lutfi Bin Yahya dengan begitu sangat tenang, sejuk, sangat NKRI. Pokoknya NKRI harga mati lah kalau Abah Lutfi Bin Yahya. Tetapi rupanya diam-diam dia memasukkan sejarah NU. Dia membuat makam-makam palsu, silsilah-silsilah raja Nusantara satu persatu dicomot, lalu dipasang di situ nama leluhurnya, termasuk para pejuang kita. Nah, hal ini merupakan bagian dari strategi mereka. Lalu ada yang congornya sangat busuk, misalnya seperti Bahar Smaik. Tetapi oleh mereka ini tidak pernah dikasih teguran, baik oleh Abah Lutfi Bin Yahya sendiri ataupun misalnya oleh Pak Rizik Syihab. Nah, sekonyong-konyong tiba-tiba viral video ini kembali, di mana Pak Rizik Syihab seolah-olah memberikan teguran terhadap Habib Umar bin Habib atas ceramahnya yang halu-halu itu. Tetapi bagi kita ini bukanlah sesuatu yang serius yang dilakukan oleh Habib Rizik. Kalau saya ini hanya sekedar kamuflase saja agar kemudian orang tidak menyadari bahwa semakin sistemiknya mereka melakukan doktrin-doktrin terhadap orang-orang Nusantara ini. Dan sekali lagi ini menjadi racun paling mematikan bagi para mukibing ya, yang kemudian membuat mukibing sampai hari ini tidak berdaya. Sebab ketika misalnya ada yang mengatakan bahwa dongeng-dongeng Kurapat itu sudah dibantai oleh para ulama-ulama pribumi, lalu mereka akan menjawab bahwa faktanya Pak Rizik Syihab tidak suka. Itu pernah mengomentari pernyataannya sang waliullah Habib Umar bin Hafiz. Artinya tidak semua habaib itu suka dongeng-dongeng Kurapat. Dan diangkatlah misalnya video-video ini. Nah itu. Jadi cara mereka seperti itu. Sehingga apa yang terjadi sahabat-sahabat? Diskursus nasab yang seharusnya memang menjadi topik yang paling serius kita gulirkan terus-menerus, memang itu menjadi senjata yang mematikan dari Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, yang segala apapun yang mereka lakukan tak ada satupun juga yang bisa mematahkan teori Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dengan hasil penelitiannya yang mengungkapkan nasab mereka. Jadi pada prinsipnya sahabat, jangan terkecoh dengan pernyataan Rizik Syihab itu. Sekali lagi, itu hanya bagian daripada strategi mereka untuk mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Dan lagi pula, kalau betul dia serius, kenapa di Malaysia dia bicara seperti itu? Kenapa tidak di Indonesia? Atau kenapa tidak sekalian Robita Alawiyah membuat acara kumpulkan seluruh Baklawi, lalu kemudian kampanyekan di situ, sampaikan di situ seterang-terangnya agar mereka tidak lagi melakukan dongeng-dongeng Kurapat. Tapi itu tidak pernah mereka lakukan. Artinya apa? Sekali lagi, ini strategi daripada Kelambak Lawi, dan memang mereka adalah antek Belanda di masa lalu. Ya, tentu banyak jurus-jurus Belanda yang dia tahu, dan dia paham betul bagaimana menghadapi psikologi orang-orang Nusantara ini. Jadi kalau kalian mudah tertipu, terkecoh, wajar saja, karena memang sudah lama kalian dipelajari sejak zaman imperialis dulu, zaman Belanda dulu sudah memblow up pola-pola pendekatan terhadap orang Indonesia. Itu dibongkar oleh mereka, dan itulah yang digunakan sampai hari ini oleh orang-orang yang memiliki keinginan untuk menguasai bangsa ini. Dan salah satunya lakon-lakon seperti itu, itulah yang dilakukan oleh Kelambak Lawi sahabat. Jadi waspada kalian, waspada, jangan memberi ruang sedikit pun, karena sekali saja kamu lengah, maka niscaya apa yang menjadi agenda-agenda mereka dengan mudah akan masuk di tengah-tengah lingkungan kalian, dan pada akhirnya kalian akan menjadi mukibing yang akut, yang sangat susah untuk disadarkan, seperti yang terjadi pada banyak orang hari ini. Betapa banyak ulama-ulama NU, kiai-kiai NU yang dihinakan oleh para kabib,
tapi mereka belum bergeming, dianggap apa yang dilakukan oleh Habib itu sesuatu yang benar. Karena apa? Karena mereka terdoktrin bahwa yang bicara seperti itu adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang paling menakutkan. 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, kalau saja Kiai Mainuddin Usman Al-Bantani tidak ada dan berani bicara soal nasab mereka yang rungkat, maka boleh jadi ke depan seluruh generasi kita akan terkooptasi di bawah naungan cengkramang para Habib-Habib Doboloin semua. Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.